Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat literasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini kami bersama tim berada di Desa Pelah, salah satu desa wisata terbaik di Indonesia. Dan di samping saya ada Pak Kades, Bapak Sopian, selaku Kepala Desa Pelah. Pak, mau kita melihat di ini posisi hitamnya di mana nih Pak? Di dermaga Pak ya? Di dermaga. Dermaga. Jadi tamu-tamu singgahnya di sini Pak ya? Iya, sebelum mereka melangkah mereka singgahnya di sini. Sini kan ada view. Nah di belakang itu nih ada tulisan nih Pak. Prasasti yang tulisannya 50 desa wisata terbaik. Ini kau ada kisahkan Pak? Ini awal mulanya nih. Awal mulanya ini kita memang artinya prosesnya cukup panjang untuk mendapatkan ini. Jadi kita mulai mengikuti ini yang diikuti oleh seluruh Indonesia itu sekitar 4.019 desa wisata. Desa wisata Pak ya? Se-Indonesia Pak ya? Se-Indonesia. Ini yang kedua kali baru kita mendapat untuk 2021 kita hanya masuk di 300 besar. 300 besar. Kemudian 2022-nya kita ikuti lagi, jadi alhamdulillah kita tembus 50 besar. Besar. Oh jadi memang penilaiannya sampai 50 aja Pak sampai ya? 50. Iya, berarti masuk desa wisata terbaik. Oh berarti Pak Menteri Sandiaga Uno sempat kesini Pak ya? Sempat ke sini. Iya. Itu hadiahnya kalau memang masuk 50 besar akan dikunjungi oleh Pak Menteri. Oh itu ya rewardnya. Oke baik, nanti kita akan banyak menggali tentang apa itu Desa Pelah bersama Pak Sopian. Kita nantikan kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat literasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami saat ini berada di perairan Di sungai Pelah. Desa Pelah, Kecamatan Kota Bangun. Yang lokasi ini adalah tempat konservasi pesut Pak ya, pesut mahakam. Ada jorong nyebut pesut Pelah. Nah, Ya, jadi ada di sini adalah tempat konservasi pesut mahakam atau biasa disebut Pelah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kami bersama Pak Sopian akan melakukan susur sungai. Dan kami juga bersama Ibu Sekretaris, Bu Haji Yuli Midriani, sama-sama kita akan berbincang soal Pelah. Baik, Pak, Desa Pelah nih Pak, mun kisah historinya awal tuh tegak apa Pak? Karena ada kita mendengar ada bahasa Pelah lawas, Pelah baru nih. Awal mula kisahnya nih Pak. Yang ibaratnya non masa kisah bahari lah, belum tercatat di desa nih awal mulanya. Jadi kalau Desa Pelah ini awal mulanya itu nama desa ini memang agak cukup unik. Karena dari awal entah kejadian tahun berapa kita tidak tahu, Desa Pelah ini merupakan sebuah hutan yang ada di Kutai. Jadi ada sekelompok warga dari provinsi lain, terus dari Kalimantan Selatan yang datang ke sini. Ada mereka orang yang tidak mau bekerja sama dengan penjajah pada saat itu. Nah, mereka datang ke sini dan membuka lahan di sini karena dalam bentuk hutan. Memang dulu bukan di aliran sungai di sini. Ada daratan, Pak, ya? Ini ada sungai. Nah, di dalam situlah penduduk awalnya itu yang berdiam. Nah, jadi lama kelamaan mereka lalu banyak bertambah terus yang datang dari Banjar itu, yang datang ke sini. Nah, akhirnya begitu banyak, lalu nama awal itu sebenarnya pelarian di sini. Jadi tempat pelarian. Nah, setelah manusianya semakin banyak, kemudian datang lagi yang pendatang dari daerah dari provinsi lain, dari daerah Bugis. Nah, jadi datang ke sini mereka ada yang berdagang ya dari Bugis ini.
ada yang mencari ikan. Nah pada saat itu kebetulan di sini daerahnya panas gitu dah. Nah, lalu yang orang-orang Bugis ini tadi lalu memberi nama itu Mapalai kan. Iya, Kalau Mapalai kan panas panas. kan dalam bahasanya. Oh, Nah, iya. jadi dari itulah pada saat ini ceritanya pada saat pembentukan nama, Iya. pemberian nama desa ini terjadi dua kubu yang Iya, terjadi antara ada Banjar dengan Bugis ini. Jadi, Jabatan lah. yang Banjar maunya desa ini pelarian, yang Bugis ini maunya mempelai. Oh, iya. Nah, jadi itulah cerita singkatnya terbentuknya nama desa. Mereka bermusyawarah juga, lalu ada yang pengambil kebijakan ini tadi, adanya tutuhannya sini, yang tutuhannya sini pun bukan orang istilahnya bukan Bugis, bukan Banjar. Iya. Nah, lalu memberi nama menggabungkan antara Mapalai dengan pelarian tadi. Itulah jadinya Pela. Iya, disederhanakan. Pak, Nah, ya. disederhanakan lalu jadi Pela. Jadi Mapalainya dapat, pelariannya dapat. Nah, akhirnya itulah awal daripada nama. Nah, kemudian setelah itu nama ada Pela baru, Pela lama. Itu karena terjadinya perpisahan pemisahan dua desa ini. Nah, waktu itu kan di daerah Pela Baru ini kan merupakan daerah pindahan dari sini. Orang-orang pengungsi pada saat banjir kan, nah dipindah ke sana. Akhirnya dibangunkan perumahan oleh Kementerian Sosial pada saat itu. Nah, lalu terjadilah terbagi dua lah masyarakat di sini. Ada yang mau pindah ke sana, ada yang tetap bertahan di sini. Nah itulah, jadi untuk membedakan istilah itu dari mana, makanya ada istilah Pela Baru, Pela Lama. Hanya membedakan itu, sebetulnya Pela aja. Tapi sekarang jadi secara administratif sudah terbentuk masing-masing, Pak ya. Pada tahun 2012 itu jadi ya. Iya, pemekaran tadi. Pemekaran desa itu tadi, Iya. yang menjadi desa Pelalawas. definitif, yang semulanya yang Pela Baru itu adalah merupakan dusun. Oh iya. Dulu dusun Nusa Indah. Oh, Nusa Indah. Nusa Indah nama dusunnya. Saya pulang namanya. Karena Iya. di 2012 tadi kan disepakati. Sebetulnya saya sendiri nama Sangkoliman itu tidak setuju. Iya. Karena tidak ada di dalam data di Pela itu dah. Oh iya, Pak. Berarti ada lagi yang memberi nama tuh. Ya, nggak tahu. iya. Saya Sejarah. legendanya juga nggak tahu kok bisa Sangkoliman gitu. Oh iya. Memang dari dulu memang namanya Sangkoliman. Cuma asal mulanya, Pak Asal ya, yang mulanya. tidak dicari. Cuma legendanya kok bisa Sangkoliman itu apa? Ya, itu Terangkat sejarahnya. Nah, terus Pak soal penduduk, Pak. Dari dua desa ini jumlah penduduk imbangkah apa yang lebih banyak kemana? Karena dua-duanya kan kita melihat sedang bergeliat untuk pariwisata, terutama pariwisata perairan yang destinasi spesifiknya adalah soal pesut. Kalau di dua desa ini sebetulnya penduduknya cuma seimbang, beda-beda tipis. Tapi di Sangkolimannya itu agak banyak masyarakat pendatang lain yang datang. Sini juga begitu juga, banyak juga pendatang lah yang pendatang pindah langsung dari sini, baik dari Banjar maupun dari kecamatan lain, dari semacam dari Jantur, dari Muara Ohong juga di sini. Sama dengan di seberang Sangkoliman itu juga begitu. Ini dari Muara Ohong, dari Banjar, dari Jantur, Muara Muntai. Baik, Etam ke Ibu Sekretaris nih. Jadi kita balik ke sana, Bu. Kita saya masih terkagum-kagum. Iya. Suka sejarah sebenarnya. Iya, Makanya dengar Bapak tadi terkagum-kagum. iya, nyaman dengarnya, Bu ya. Dengarnya. Jadi kisahnya nih, Bu. Kita sebagai orang Kutai nih, Bu ya. Berketurunan juga kan.
Nah, orang Kutai, Pak. Kutai yang berketurunan Kutai juga, dan ada apa dari Bugis juga katanya kemarin kan. Apa yang kita ketahui tentang pesut, Bu? Karena banyak nih kalau dikaitkan dengan kegiatan etam di perpustakaan itu kan dalam bertutur kisah-kisah sini kan banyak tentang mitologi legenda yang memang barangnya ada kalinya, Bu. Dikira nih ada nih etam, kalau beruntung bunyi Pak Kades ada muncul 3 nih. Apa, Bu, apa kenangan kita soal kisah pesut? Apakah Bahari Tetuha pernah kisah? Apakah di kampung etam di Timbau sampai ke Badan itu pernah kita melihat pesut? Bu, kisahkan, Bu. Anu Pak, sebenarnya Pak ya, mengenang masa lalu tuh Pak ya, sesuatu yang nggak mana rasanya Pak ya. Di situ kecintaan tuh muncul karena etam tuh punya masa lalu Pak ya, Ya. di tempat kelahiran etam nih. Namun memang kisah pesut itu Ajis, karena kami ini juga dulu hidupnya di bantaran Sungai Mahakam, Timbau Pak. Nah, ingat Pak ya, daerah Timbau itu memang ya cukup luas juga itu. Terus untuk sungainya kan sungai besar tuh Pak ya. Kalau kita sudah masuk di daerah pedesaan ini sungainya agak mengecil kan Pak ya. Nah, pada zaman itu justru pesut itu berkeliaran di situ. Justru di masa kecil, ya di masa kecil tuh justru karena belum pencemaran air mungkin belum terlalu parah Pak ya. Ya. Nah mungkin apanya cukup banyak waktu itu sehingga sempat. Nah itu yang menjadi apa namanya rasa bangga kita kalau sampai hari ini kita tuh masih menemukan ada pesut masih di sini gitu kan Pak ya. Ya. Yang terakhir ada kita lihat itu Pak di jalur Sungai Mahakam daerah Kota Bangunnya ya sebelum masuk ke danau Pak ya. Ya, ya. Nah, kemarin itu juga kita ngelihat justru dia ada juga di sekitar situ. Nah artinya sosok cerita si pesut ini kan Pak sebenarnya memang ada di lingkungannya, di lingkungan kita ini masih, dan memang agak langka. Cuma kadang-kadang sekarang ini Pak Tetuha Bahari bunyi orang tuh kurang memberikan informasi juga tentang si pesut ini. Nah alhamdulillah semacam kita bertemu Pak Kepala Desa ini kan tokoh ya Pak Jis ya. Beliau orang yang punya kenangan pelaku sejarah. Artinya buat kita ini yang kita duduk hari ini ya bukan sesuatu yang kita anggap ini sekedar berkesahan mah Pak. Nah artinya kanak-kanak ini bisa melihat lah bahwa di Odah Etam nih pernah ada si pesut, dan orang-orang tuha-tuha dulu juga pernah melihat si pesut, dan yang sekarang dilihat sih kalau memang masih dilihat itu sebenarnya luar biasa. Kita tuh malah takutnya anak-anak tuh malah ditahu Pak ya. Ya. Nah itu Pak Ajis, kalau kita tanya saya kisah ini rasanya nih enggak seharian duduk dengan Pak Kades nih. Ya. Itu nih mungkin. Ya baik, nah itu Bu Sekretaris juga punya kenangan karena beliau memang orang asli Kutai. Dan saya juga kalau mengenang kecil Bu waktu sekolah Bu di pesantren di Batul Khail tuh tahu ada nyembur tuh. Iya. Jernih masih air waktu itu. Iya. Pak. Dulu ada namanya kendaraan transportasi air nih Bis air. air. BA. Udah lamun inya tuh udah lewat gawal beneh tuh si anu itu. Tapi kekhawatirannya memang pemerintah Pak ya adanya bis air itu justru apa namanya kayak kesukaan itu takut Ganggu. Pak ya. Nah itu tadi kita nge-review kenangan ya. Biar kisahnya nih nyatu nih ya. Ya, Nah. boleh saya tambahkan Pak, kalau pesut itu seingat saya waktu dulu kita kan lewat sungai nih, Iya. sampai di depan kantor gubernur Samarinda itu, zaman itu memang masih banyak berkeliaran sampai ke depan kantor gubernur itu. Iya. Oh sampai situ anu mainannya wadahnya main Pak, ya? Karena kalau ke hulunya sampai ke Melak di Sungai Mahakam ini. Ah, iya. Tapi berbicara soal pesut banyak dulu. Iya, iya. Ah. Mulai ini ya. Jadi semakin tahun semakin berkembang perairan sungai ini, semakin banyak kapal yang dari Samarinda di ujung itu kan. Nah akhirnya mereka masuk semakin ke hulu. Menarik diri. Iya. Menarik diri. Nah, baik Pak. Ini Etam di sekitar ini wadah pesut nih Pak ya, mulai Pak ya. Di sekitar Etam nih. Sebenarnya kita dari masuk ke sungai ini dari sana Itu udah wadah mainannya sudah tuh. mainan sudah wilayah konservasi. Nah, Etam kisah kan di literatur Pak ya. Ada di dunia ini kan 2 mah nih yang berempu pesut. Ya. Daerah apa? India Pak ya. Apa
Irawadi. Irawandi Irawadi. dengan di daerah Kutai Kartanegara. Ya, dulu Cuma- kan ada 6. Ada 6, Pak, ya? sungai, ada Mekong, Sungai Mekong, Mekong. Irawadi, kemudian Gangga kalau nggak salah. Oh, sempat ada Pak ya? Gangga dengan Brasilia itu apa? Ya, Brazilian. Tapi memang DNA-nya beda. Oh, tuh. Memang kalau pesut yang ada di Mahakam ini memang beda. Oh, lain juga Pak ya? Dari yang beberapa sungai itu. Makanya dulu kan pesut itu sempat dibilang Irawadi Dolphin. Ya, Irawandi. Nah, setelah beberapa kali dilakukan penelitian tuh, ternyata pesut ini memang asli, artinya endemik dari penghuni Iya. Sungai Mahakam ini. Jadi latinnya udah ada nama baru nih Pak. Begitu penelitian tuh jadi lain Irawandi Dolphin lagi kan? Lain Ya, saya sempat Bororipitris. Oh iya Bu. Ya, Nah, keunikan pesut sendiri itu apa Pak menurut kita Pak sebagai warga Pela secara kultur gitu Pak? Secara kultur, Kalau- apakah mereka masih hormat lah bahasanya itu namanya ini disebut benda mitologi, makhluk mitologi juga kan dikesahkan terus gitu nah. Apakah warga ini sudah punya kesadaran soal itu Pak? kalau dulu ya karena memang di sini dulu apa sarangnya pesut yang terbanyak. Nah itu jadi pesut itu dianggap dulu seperti ya apa hama lah. Oh. Karena waktu itu alat-alat nelayan apa-apa itu kayak segala hempang dulu apa Sayangkan. itu di Tuh pesut rupanya. terus itu. Tunggu ya dari timbul. Ini ada 1 ekor. Ada tadi. Iya, ini masih ada ombaknya. Jadi itu ada segala renji yang apa itu di Malah sangkut-sangkut di situ. buayanya, Pak, ya? dia ngambil ikan. Dulu kalau kita apa pakai perahu itu kadang-kadang timbul Tunggu Bu. tuh bagus ya. Tuh ya, tuh. Beruntung ya tahu. Ya Allah, keberuntungan. Usia kita baru berapa tahun waktu itu Pak ya? Nah, iya, iya Bu. Masih kanak-kanak, sekarang sudah tua, udah dewasa seperti ini, melihat lagi hati ini kayak apa? Nah, Nya nyambut Bu. Pak. Jadi Pak Kades waktu bertahun yang lalu hujan kami kan datang Pak dari kami dinas juga disambutnya Pak Kades. Ya. Nya memang apakah punya naluri seperti itu memang Pak ya? Mungkin ada naluri-naluri. Iya. Kadang-kadang orang yang berambisi mau melihat itu 2 hari, Dirempak, ya? nah, mau timbul-timbul sekali. Iya. Makanya saya sebut tadi banyak orang melihat orang beruntung tuh Bu Haji. Tadi kita secara langsung melihat nih. Bukan hal yang berlebihan ya Pak ya? Iya. Ya. Justru historinya ini histori kita kembali ke masa lalu Pak. Kecintaan kita pada saat nunggu dia kejar-kejaran satu sama lain tuh Pak ya. Ingat itu kapan ini bisa begini lagi? Ternyata hari ini melihat alhamdulillah. Ini anak-anak cucu harus tahu. Sekali-sekali mama bapaknya dibawa anak tuh ke sini. Iya, ya. iya. Jangan dibawa ke tempat-tempat yang memang sudah Iya. di penangkaran. Justru kealamiannya tuh ada di sini itu nah. Nah, beriring itu kan Pak udah tahu nih pesut udah lagi karena banyak yang tahu. Nah, ternyata pemerintah pusat punya kebijakan lah bahasa bahari kan untuk membawa pesut nih lah ke Jakarta sebagai fungsi edukasi lah. Tapi faktanya sekarang tahu kisahnya lagi itu. Iya. Kenapa kok bisa dibawa ke situ di gelanggang samudra? Saya dulu sempat lagi anak diajak orang tua saya ke Taman Impian Jaya Ancol nonton tuh di akuarium besar tuh pesut. Cuma dia Bu Haji di dolphin yang laut kan nimbul ke atasnya benarinya di bawah. Nah itu sejarahnya apa Pak Sofian sehingga dari awal sidem bawa tuh. Apakah tingkat kesadaran masyarakat di sini memang belum? Karena dulu kan pemerintahan kan terpusat di provinsi Pak ya. Apa kisahnya tuh Pak waktu itu? Kalau waktu itu kalau penangkapan itu kita benar-benar masyarakat nih pokoknya
tidak tahu lah Iya. apa itu pesut kan. Iya. Buta informasi. Malah Pak. yang seperti Bapak sampaikan tadi itu hama dianggap Pak ya. Tapi tidak juga mereka bunuh Bu, walaupun Iya. ada apa tidak juga mereka bunuh. Iya iya iya. Paling mereka usir dengan bunyi-bunyian Iya iya. apa itu. Ya. Nah, jadi kalau proses untuk segala dibawa apa masyarakat senang atau enggak di pesut itu ditangkap ya enggak juga senang. Aslinya enggak senang juga Ah. sebenarnya Pak ya. Walaupun Kan- walaupun mereka tidak mengerti Iya. apa manfaatnya si pesut ini, tapi hati nurani tetap menganggap Tetap, ini harus tetap dipelihara gitu ah. Pak ya. Jadi Sedih, itu Pak, ya. itu dua, itu dua kali, Iya. dua kali yang dibawa ke Pernah 2 kali Pak ya. pernah dua kali. Iya. Kalau yang pertama tahun 74, kemudian yang kedua itu ya saya sudah agak dewasa, pokoknya di 80-an, di tahun 80-an Tahun tuh. itu orang bawanya nggak mana Pak ya? Kapal Kalau laut, yang naik pesawat? kalau yang kedua itu yang tahun 80-an itu dibawanya pakai langsung heli heli Pak di heli Puma dat, Show. heli lain Iya, cuman ada heli. heli Puma aja. Di mana Pak di sini? Dulu Pulau di ini? di sebelah kantor saya itu kan dulu hutan, nggak ada. Di situ. Jadi di sini pelabuhannya. Oh, iya, iya. Mm-mm. Sekarang waktu zaman itu Pak ya sudah sekian tahunnya lalu. Yakinkah itu masih hidup Pak ya? Oh, si Nggak ada hanya, lagi Bu. Pak. Yang tahun 74 itu kan cara membawanya dari sini dibawa pakai speed dulu. Iya. Pakai speed ke Samarinda. Nah, kemudian setelah dari Samarinda Ditangkar lagi. di Tangerang dibawa pakai mobil truk Pertamina itu menuju bandara. Nah, Sempat jadi karantina di Nah, Pertamina tuh Bu, sampai kolam di renang. bandara itu kan di karantina lagi, diadukan setelah itu baru dibawa ke pesawat burak. Burak baling dulu Bu.